Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang bernama Salma Auwalia Armawati, dan teman saya yang lainnya ada Roisatul Umriya, dan yang terakhir ada Jasmita Nasa Afifah. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang transfer antar perusahaan aset tak lancar lanjutan. Transfer antar perusahaan. Beberapa perusahaan retail besar seperti PT Indofood sukses makmur mentransfer dan anak perusahaannya dalam berbagai transaksi satu sama lain, termasuk penjualan bahan baku, produk pabrikasi, dan jasa transportasi. Transaksi tersebut sering merupakan bagian penting dari operasi keseluruhan entitas konsolidasi. Transaksi antar perusahaan yang berelasi ini disebut transfer antar perusahaan. Gambaran umum mengenai entitas konsolidasi. Entitas konsolidasi adalah agregasi dari sejumlah perusahaan yang berbeda. Laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing afiliasi dikonsolidasi menjadi satu laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi dari seluruh entitas ekonomi seakan-akan merupakan perusahaan tunggal. 1. Eliminasi transfer antar perusahaan. Semua aspek transfer antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan dikonsolidasi, sehingga laporan keuangan tersebut terlihat seakan-akan merupakan laporan keuangan dari suatu perusahaan tunggal. 2. Eliminasi laba dan rugi yang belum terrealisasi. Perusahaan umumnya mencatat transaksi afiliasi menggunakan dasar yang sama dengan transaksi non-afiliasi, termasuk pengakuan laba rugi. Laba dan rugi dari perusahaan suatu barang ke pihak yang berelasi umumnya dianggap terrealisasi pada saat penjualan dari perspektif perusahaan penjual. Tetapi, untuk tujuan konsolidasi laba tersebut belum dianggap terrealisasi sampai terrealisasi, biasanya melalui penjualan ke pihak yang tidak berelasi. Laba belum terrealisasi dari transfer antar perusahaan ini disebut laba antar perusahaan yang belum terrealisasi. Ilustrasi, PT Ideal memiliki 75% saham dari PT Akasia. PT Ideal melaporkan laba operasi dari aktivitasnya sendiri, tidak termasuk pendapatan investasi dari PT Akasia sebesar 100 juta. PT Akasia melaporkan laba bersih sebesar 60 juta rupiah. Termasuk di dalamnya laba afiliasi penjualan adalah keuntungan belum direalisasi sebesar 10 juta rupiah dari transfer aset antar perusahaan. Jika penjualan tersebut merupakan transfer arus ke bawah, laba belum direalisasi dieliminasi seluruhnya dari bagian laba kepemilikan mayoritas pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Oleh karena itu, perhitungan laba bersih adalah sebagai berikut. Laba terpisah PT Ideal sebesar 100 juta dikurangi laba antar perusahaan yang belum direalisasi penjualan aset arus ke bawah sebesar minus 10 juta. Laba direalisasi terpisah PT Ideal sebesar 90 juta. Bagian purity atas laba PT Akasia. Laba bersih PT Akasia 60 juta dikali 0,75. Bagian proporsional PT Ideal sebesar 45 juta rupiah. Laba bersih konsolidasi sebesar 135 juta rupiah. Sebaliknya, jika transfer antar perusahaan dari anak perusahaan ke induk perusahaan, maka laba yang belum direalisasi dari penjualan arus ke atas dieliminasi secara proporsional dari kepemilikan pemegang saham, pengendali, dan minoritas. Laba terpisah PT Ideal sebesar 100 juta, bagian PT Ideal atas laba PT Akasia, laba bersih PT Akasia sebesar 60 juta, dikurangi laba antar perusahaan yang belum direalisasi dari penjualan aset arus ke atas sebesar minus 10 juta, laba direalisasi PT Ideal sebesar 50 juta dikali 0,75, bagian proporsional PT Ideal sebesar 37.500, laba bersih konsolidasi sebesar 137.500.000 rupiah. Pendapatan kepemilikan minoritas. Laba yang dialokasikan ke kepemilikan minoritas adalah bagian proporsional kepemilikan minoritas atas laba direalisasi anak perusahaan dalam transaksi dengan biaya eksternal dari entitas konsolidasi. Laba bersih PT Akasia sebesar 60 juta rupiah, bagian proporsional kepemilikan minor 0,25.
Laba dialokasikan ke pemilikan minoritas sebesar 50 juta, didapatkan dari 60 juta dikali 0,25. Laba yang dialokasikan ke kepemilikan minoritas adalah bagian proporsional kepemilikan minoritas atas laba direalisasi anak perusahaan dalam transaksi dengan biaya eksternal dari entitas konsolidasi. Laba bersih PT Akasia sebesar 60 juta, kurang keuntungan direalisasi dari penjualan aset ke atas sebesar minus 10 juta rupiah. Laba bersih direalisasi PT Akasia sebesar 50 juta rupiah, bagian proporsional kepemilikan minoritas sebesar 0,25, laba dialokasikan ke kepemilikan minoritas sebesar 12.500.000. Transfer aset tidak lancar antar perusahaan, metode ekuitas disesuaikan penuh dan metode biaya. Induk perusahaan dapat menggunakan pencatatan akuntansi atas anak perusahaan menggunakan salah satu dari beberapa metode. Selama anak perusahaan tersebut dikonsolidasi, metode akuntansi anak perusahaan di pembukuan induk perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan konsolidasi. Metode ekuitas disesuaikan penuh. Suatu perusahaan yang memilih untuk mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas disesuaikan penuh untuk mencatat bagian proporsional dari laba dan dividen anak perusahaan. Selain itu, bagian investor dari laba antar perusahaan dari transaksi antar perusahaan dihilangkan dari laba induk perusahaan pada periode penjualan antar perusahaan dengan mengurangi akun investasi dan laba yang diakui dari invest. Pada saat laba antar perusahaan di kemudian hari terrealisasi, investor meningkatkan akun investasi dan laba yang diakui sebagai invest. Dengan penyesuaian ini, laba bersih induk perusahaan akan sama dengan laba bersih konsolidasi. Metode biaya. Apabila menggunakan metode biaya untuk akuntansi investasi pada anak perusahaan, induk perusahaan mencatat dividen yang diterima dari anak perusahaan selama periode berjalan sebagai pendapatan. Perubahan estimasi masa pakai aset. Ketika aset yang dapat depresiasi ditransfer antara perusahaan, perubahan dalam perkiraan umur ekonomis yang tersisa mungkin tepat. Sebagai contoh, perusahaan yang mengakuisisi dapat menggunakan aset dalam berbagai jenis proses produksi atau frekuensi penggunaan dapat berubah. Ketika perubahan estimasi umur aset yang dapat terdepresiasi terjadi pada saat transfer antar perusahaan, perlakuan tidak berbeda dibandingkan jika perubahan terjadi ketika aset tetap berada di buku afiliasi transfer. Masa manfaat baru yang tersisa digunakan sebagai dasar untuk depresiasi baik oleh afiliasi pembelian dan untuk keperluan menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Transfer antar perusahaan jasa. Ketika suatu perusahaan membeli layanan dari perusahaan terkait, pembeli biasanya mencatat biaya dan penjual mencatat pendapatan. Ketika laporan keuangan konsolidasi yang disiapkan, baik biaya dan pendapatan harus dihilangkan. Sebagai contoh, jika induk menjual jasa konsultasi kepada anak perusahaan sebesar $50.000, induk akan mengakui $50.000 dari pendapatan konsultasi pada pembukuannya, dan anak perusahaan akan mengakui $50.000 dari biaya konsultasi. Dalam kertas kerja konsolidasi, entry penghapusan dilakukan untuk mengurangi pendapatan konsultasi atau debit dan biaya konsultasi atau kredit sebesar $50.000. Karena pendapatan dan pengeluaran sama dan keduanya dihilangkan, pendapatan tidak terpengaruh oleh eliminasi. Transfer yang melibatkan aset amortibel. Hak produksi, paten, dan jenis aset tidak berwujud lainnya dapat dijual kepada perusahaan afiliasi. Amilable yang tidak berwujud biasanya dilaporkan pada sisa saldo yang belum diamortisasi tanpa menggunakan akun kontra. Selain memisahkan akumulasi amortisasi pada aset tidak berwujud terhadap biaya aset, penjualan intangible dari perusahaan diperlakukan sama dalam konsolidasi sebagai penjualan aset berwujud antar perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.